Pantai Gading jawara Piala Afrika. Kemenangan 2-1 memastikan Pantai Gading keluar sebagai juara Piala Afrika 2023 di hadapan pendukungnya sendiri. Ini menjadi trofi AFCON ketiga The Elephants sepanjang sejarah. Pantai Gading diketahui pertama kali menjadi juara Piala Afrika di tahun 1992. Negara yang terletak di Afrika Barat ini sempat menjadi runner-up pada edisi 2006 dan juga 2012, sebelum akhirnya menjadi juara lagi di tahun 2015. 3 trofi yang dimiliki Pantai Gading membawa mereka menjadi tim kelima dengan gelar Piala Afrika terbanyak. Rekor tertinggi masih dipegang oleh timnas Mesir dengan koleksi 7 trofi. Demi gagalkan Europa Super League, UEFA kini ambil keputusan berani. Ancaman ESL sepertinya semakin kesini semakin serius. Alhasil UEFA mengambil langkah berani untuk benar-benar mematikan ESL sesegera mungkin. Dilansir dari Relevo, UEFA disebut akan memperbarui kebijakan terkait kompetisi antar klub Eropa tersebut. Rencananya otoritas tertinggi sepak bola Eropa itu akan menambahkan uang hadiah untuk para pemenang di 3 kompetisi Eropa. Jumlah dana yang disuntikan pun tidak main-main, yakni sekitar 500 juta euro atau sekitar 8,5 triliun rupiah. Leverkusen versus Bayern Munchen, salah satu penampilan terburuk Doroten. Bayern Munchen tampil buruk saat kalah 0-3 dari Bayer Leverkusen. Manuel Neuer sebagai kapten menyebut, laga ini menjadi salah satu penampilan paling buruk milik Doroten. Bayern Munchen sebenarnya menguasai laga dengan 61% penguasaan bola dibandingkan dengan 39% milik Leverkusen. Namun mereka sama sekali tak efektif, sedangkan pasukan dari Xabi Alonso begitu mematikan. Bayern Munchen cuma bisa mencatatkan 1 tembakan ke arah gawang dari 9 percobaan, dan Leverkusen begitu berbahaya dengan bisa melepaskan 14 tembakan dengan 8 tembakan on target. Harry Kane sudah pindah ke Bayern Munchen, masih susah buat untuk juara. Bayern Munchen dilumat oleh Leverkusen 0-3 di lanjutan Bundesliga, dan celaka untuk Harry Kane, mimpinya untuk meraih titel juara Liga masih harus diundur kembali. Harry Kane pun kini kembali seperti akan kena kutukan. Harry Kane nyatanya menjadi mesin gol di Bundesliga dengan torehan 24 gol dari 21 laga sejauh ini. Namun Bayer Leverkusen yang sedang on fire bisa menjadi batu sandungan terbesar bagi Bayern Munchen di musim ini. Jude Bellingham akan absen di 4 pertandingan. Setelah pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini terhadap Jude Bellingham oleh layanan medis dari Real Madrid, ia didiagnosis mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya, dan beberapa media Spanyol melaporkan bahwa Bellingham akan absen sekitar 2 hingga 3 pekan karena cederanya tersebut. Gelandang milik Real Madrid itu akan absen sekitar 4 pertandingan usai dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan kaki. Barcelona gagal kalahkan Granada. 6 gol tercipta saat Barcelona menghadapi Granada dalam lanjutan La Liga, dan pertandingan tersebut berakhir sama kuat 3-3. 3 gol Barcelona dicetakkan oleh brace dari Lamine Yamal dan juga 1 tambahan dari Robert Lewandowski, sedangkan dari gol Granada dicetakkan oleh Sanchez, Facundo Pellistri dan juga Ignacy Miguel. Hasil ini tak merubah posisi dari Barcelona dan juga Granada di klasemen sementara. Barca di urutan ketiga dengan koleksi 51 poin, sementara Granada di tempat ke-19 dengan koleksi 13 poin. Meriam London pesta 6 gol ke gawang West Ham. Arsenal mengamuk di markas West Ham United pada matchday ke-24 Liga Premier Inggris. Meriam London menghancurkan The Hammers dengan skor 6 gol tanpa balas. Arsenal diketahui unggul 4-0 di babak pertama via gol dari William Saliba, Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes dan juga Leandro Trossard. Saka menambahkan 1 gol di babak kedua sebelum Declan Rice memastikan The Gunners menang dengan skor telak 6-0. Kemenangan ini membuat Arsenal mengoleksi 52 poin, menyamai Manchester City yang punya tabungan 1 laga di urutan yang ketiga, dan West Ham tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 36 poin. Sementara dari hasil Liga Inggris lainnya, McTominay berhasil memenangkan Manchester United. Aston Villa kontra Manchester United tersaji di lanjutan Liga Premier Inggris. Scott McTominay jadi pahlawan dengan mencetakkan gol penentu kemenangan Manchester United, di mana di laga itu berkesudahan dengan skor akhir 2-1. Holland membawa setan merah memimpin duluan di babak pertama. Aston Villa kemudian membalas di babak kedua lewat gol dari Douglas Luiz, dan pemain pengganti Scott McTominay menjadi kunci kemenangan Manchester United dengan berhasil mencetakkan gol di menit ke-86.
Hasil itu membawa Manchester United tetap berada di peringkat ke-6 klasemen dengan koleksi 41 poin, sedangkan Aston Villa masih di atasnya dengan koleksi 46 poin. Sedangkan dari hasil Serie A Italia, Rossoneri berhasil tumbangkan Napoli. AC Milan berhadapan dengan Napoli dalam lanjutan Serie A Italia, dan Rossoneri sukses menuntaskan laga dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol kemenangan pasukan dari Stefano Pioli dicetakkan oleh Theo Hernandez. Kemenangan ini memastikan Milan duduk di peringkat ketiga dengan koleksi 52 poin, dan Napoli di urutan ke-9 dengan koleksi 39 angka. Scott McTominay kembali jadi pahlawan Manchester United. Scott McTominay lagi dan lagi menjadi super sub bagi Manchester United di musim ini. Terbaru sundulannya membuat Manchester United menang 2-1 atas Aston Villa. Scott McTominay sudah mencetakkan 7 gol dari 21 laga di Liga Inggris sejauh ini, dan sang gelandang juga menjadi top skor sementara untuk klubnya. Menariknya, 3 kali McTominay menjadi penentu kemenangan Manchester United. Itu dicatatkan pada kemenangan Manchester United 2-1 atas Brentford, menang 2-1 ketika berhadapan dengan Chelsea, dan juga menang 2-1 ketika berhadapan dengan Aston Villa. Dan 4 gol yang dicetakkannya mampu dibukukan dengan status sebagai pemain pengganti. Usai dihabisi Arsenal, David Moyes minta maaf kepada pendukung West Ham. Manajer West Ham United David Moyes meminta maaf kepada para penggemar The Hammers usai mereka kalah telak saat berhadapan dengan Arsenal. Hasil ini tentunya sangat mengecewakan bagi West Ham United. Onana, pahlawan Manchester United untuk mendekat ke 4 besar. Andre Onana muncul sebagai pahlawan kemenangan Manchester United yang kini mendekat ke posisi 4 besar di Liga Inggris. Salah satu penyelamatan terbaik Onana terjadi saat bisa menggagalkan peluang dari John McGinn di babak pertama. Selain itu, kiper 27 tahun itu menggagalkan peluang lainnya, termasuk diantaranya yang didapatkan oleh Watkins. Total ada 8 penyelamatan yang dilakukan oleh Onana dan membantu Manchester United bisa mengatasi Aston Villa. Fabrizio Romano sebut Gennaro Gattuso calon pengganti Ivan Juric di Torino. Setelah Ivan Juric mengumumkan akan meninggalkan Torino jika gagal lolos ke Eropa, Il Toro diklaim akan segera mendatangkan Gennaro Gattuso sebagai calon pengganti. Menurut pakar transfer yakni Fabrizio Romano, salah satu kandidat utama untuk menggantikan posisi Juric di bangku kepelatihan Torino di musim depan adalah Gennaro Gattuso yang saat ini sedang menangani Olympique Marseille di Prancis. Peta di Milan, Oliver Giroud menolak kembali ke Premier League. Striker AC Milan yakni Oliver Giroud menolak kembali ke Premier League meski ada tawaran kontrak 18 bulan dari Fulham yang dilatih Marco Silva. Oliver Giroud kini memasuki bulan-bulan berakhir kontraknya bersama Rossoneri yang akan berakhir pada musim 2023-2024. Ia sebelumnya telah menyetujui perpanjangan 1 tahun pada Mei 2023 dengan gaji sebesar 3,5 juta euro. Wonderkid Liverpool kian dekat dengan kontrak baru. Liverpool dilaporkan siap memberikan kontrak baru kepada wonderkid mereka yakni Kieran Morrison. Menurut laporan dari Romano, pemain 17 tahun tersebut sudah mencapai kesepakatan verbal dengan pihak Liverpool dalam kontrak barunya itu. Ia dikabarkan bakal diikat hingga 2027 mendatang, dan Romano mengklaim jika kontrak belum ditekan, namun dalam waktu yang dekat kesepakatan siap untuk diumumkan. Khawatir riwayat cedera, Besiktas batal kontrak Renato Sanchez. Besiktas dikabarkan telah mengurungkan niatnya untuk bisa mendatangkan Renato Sanchez dari AS Roma. Menurut laporan dari Calcio Mercato, terdapat keraguan dari kedua belah pihak mengenai ide transfer ini. Mereka khawatir dengan catatan cedera dari sang pemain, sedangkan Sanchez tidak yakin melakukan kepindahannya di tengah musim. Terbaru di paruh kedua di musim ini, Kelo Rossi ditangani oleh pelatih baru, sehingga dia lebih termotivasi untuk segera bangkit dan membuktikan diri sebagai sosok yang penting di dalam tubuh AS Roma. Barcelona mendatangkan Kaoru Mitoma. Barcelona kabarnya mendatangkan Kaoru Mitoma dan akan menjadikan penerus Lionel Messi sebagai tumbalnya. Mitoma disebut merupakan sosok yang tepat untuk mengisi posisi winger kiri Barcelona pada musim 2024-2025 mendatang. Barcelona berencana untuk mengorbankan pemain asli akademi mereka yakni Ansu Fati yang saat ini sedang dipinjamkan ke Brighton. El Barça berencana untuk melakukan tukar guling dengan Brighton dalam transfer Mitoma tersebut.
Bos Barcelona impikan Joshua Kimmich reuni dengan Lewandowski. Direktur olahraga Barcelona Yanni Deco nampaknya sangat tertarik untuk bisa memboyong gelandang Munchen yakni Joshua Kimmich. Jika transfer ini terjadi, maka sang pemain akan bereuni dengan mantan rekannya yakni Robert Lewandowski. Deco selaku direktur memang sudah mengincar lama tanda tangan milik Joshua Kimmich, namun dengan kondisi keuangan Barcelona yang saat ini tergolong parah, transfer tersebut dikatakan rumit untuk terjadi. Sejatinya kans Barcelona untuk bisa mendatangkan Joshua Kimmich terbuka lebar, mengingat Bayern Munchen diprediksi tidak akan memperpanjang kontraknya nanti. Saat ini Kimmich terikat kontrak hingga 2025 mendatang, yang membuatnya ia harus dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang. Dikaitkan dengan Liverpool, Nagelsmann malu-malu soal masa depannya di timnas Jerman. Pelatih timnas Jerman yakni Julian Nagelsmann nampaknya malu-malu saat ditanya masa depannya bersama Jerman. Menurut laporan dari Liverpool Echo, nama Nagelsmann memang dikaitkan bakal menjadi suksesor bagi klub yang baru saja mengundurkan diri. Nasibnya sempat dipertanyakan oleh Sky Sport, apakah masih menukangi timnas di ajang National League pada September mendatang pasca gelaran Euro 2024. Sang pelatih pun enggan berbicara banyak dan tetap berpegang teguh pada masa baktinya di tim nasional. AC Milan bidik ex mantan pelatih dari Chelsea. Hubungan antara AC Milan dengan Chelsea tampaknya tak lagi sebatas transfer pemain setelah Rossoneri disebut mempertimbangkan nama Graham Potter sebagai calon juru taktik mereka yang baru. Beberapa waktu lalu AC Milan dikabarkan tengah mencoba menyiapkan Antonio Conte yang juga pernah melatih Chelsea. Tetapi bukan cuma Conte saja sebagai ex-manajer Chelsea yang coba didekati oleh AC Milan. Dilansir oleh Talksport, Milan kini tertarik untuk bisa mendatangkan Graham Potter sebagai calon juru taktik mereka yang baru di musim panas nanti. Potter sendiri sampai sekarang memang belum menangani tim manapun sejak dipecat dari Chelsea di bulan April yang lalu. Jose Mourinho siap ambil alih Bayern Munchen. Bayern Munchen tengah mengalami masa-masa sulit pada 2023-2024. Mereka menelan kekalahan cukup telak dari Bayer Leverkusen pada partai terbaru di Bundesliga. Dengan kondisi tersebut, Bayern Munchen jelas akan kehilangan tahta mereka sebagai Raja Jerman. Oleh karena itu, De Roten bisa saja memutuskan kerjasamanya dengan Thomas Tuchel sebagai pelatih. Laporan dari media Jerman yakni Bild menyebut bahwa Jose Mourinho menjadi salah satu kandidat kuat pengganti dari Tuchel. Bahkan Mourinho dikabarkan sudah mulai belajar bahasa Jerman untuk mengambil alih posisi pelatih dari Bayern Munchen.